Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi Serdos Smart Serdos 2021. Perkenalkan, nama saya Anastasia Puji Erasa Santi. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Perbanas Institut. Visi dan misi Perbanas Institut. Visi menjadi perguruan tinggi yang terdepan dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan berbasis teknologi informasi. Misinya mempersiapkan atau menyiapkan sumber daya manusia bersaing tinggi, menguasai ICT, dan berwawasan global di bidang keuangan dan perbankan. Melakukan penelitian di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan untuk menjawab dinamika yang muncul di era revolusi 4.0 yang sekaligus dapat meningkatkan reputasi internasional Perbanas Institut. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan kepakaran dan hasil-hasil penelitian yang dimiliki, sehingga mendorong peningkatan produktivitas industri dan kinerja perekonomian nasional dan daerah. Kemudian yang terakhir, memperkuat sistem manajemen dan mendorong peningkatan kinerja dosen, tenaga pendidikan, dan organisasi di Perbanas Institut. Nah, ini kebetulan ABES 21 International merupakan penghargaan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Institut Perbanas. Kemudian visi, misi, dan tujuan Fakultas Ekonomi Perbanas Institut. Visinya menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai lembaga pendidikan yang terdepan dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan, serta memiliki akreditasi unggul dan mendapatkan pengakuan internasional untuk setiap program studi. Misinya menyelenggarakan pendidikan yang unggul di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan yang berbasis teknologi informasi. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik perguruan tinggi lokal maupun asing, dalam rangka program penukaran mahasiswa dan kolaborasi penelitian dosen. Kemudian tujuannya menghasilkan kualitas lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Kami telah menjalin berbagai kerjasama dengan dunia usaha seperti perbankan, lembaga keuangan lainnya, perusahaan, dan organisasi profesi. Meningkatkan skill mahasiswa, terutama untuk mahasiswa vokasi, kami juga memiliki ruang praktikum yang lengkap terkait dengan praktikum perbankan, keuangan, dan akuntansi. Untuk prodi akuntansi, kebetulan kami akreditasi A, kemudian juga kita terafiliasi CPA Australia, IAE, Affiliated Campus khususnya. Deskripsi dan tujuan mata kuliah. Nah, kebetulan mata kuliah yang diambil adalah mata kuliah perpajakan 2. Mata kuliah ini mendeskripsikan sistem perpajakan Indonesia mengenai pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, meliputi subjek dan objek pajak, kewajiban perpajakan, mekanisme perhitungan pajak terutang, penyetoran, serta pelaporannya. Capaian pembelajaran lulusan program akuntansi. Menjunjung tinggi dan menginternalisasikan nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai agama, moral, dan etika. Berperan serta dan berkontribusi sebagai warga negara yang cinta terhadap tanah air dan memiliki nilai nasionalisme serta tanggung jawab kepada bangsa dan negara dengan cara taat hukum dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya sesuai dengan bidang dan keahliannya secara mandiri dan menerapkan etika profesi. Mampu berpikir kritis, logis, kreatif, inovatif dalam mengembangkan dan mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi dengan humanis sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya. Mampu menghitung dan menyusun laporan perpajakan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan, dan mampu melakukan rekonsiliasi perpajakan dengan sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
menguasai konsep dan prinsip hak dan kewajiban perpajakan dengan cara menghitung, menyetorkan, dan melaporkan wajib pajak orang pribadi dan badan. Deskripsi dan tujuan mata kuliah. Setelah mahasiswa memperoleh mata kuliah ini, diharapkan akan memiliki pemahaman dan gambaran yang lengkap mengenai perpajakan di Indonesia, mengenai pajak penghasilan, PPN, dan PPNBM. Capaian pembelajaran mata latih. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan gambaran umum perpajakan, mampu menjelaskan objek dan subjek pajak penghasilan, mampu menjelaskan apa yang bukan objek pajak penghasilan, apa yang bukan merupakan subjek pajak penghasilan, mampu menjelaskan saat timbulnya hutang pajak penghasilan. Berikut ini adalah pustaka yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk belajar. Yang pertama pasti Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, lalu ada beberapa buku, buku Ibu Siti Resmi, Ibu Bapak Waluyo, dan buku-buku lainnya. Serta bahan ajar, video, jurnal penelitian, dan sumber lainnya. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran, kami menggunakan metode pembelajaran dengan Zoom meeting. Jadi perkuliahan dengan Zoom meeting, kemudian nanti mahasiswa dibagi per kelompok untuk melakukan presentasi, dan di situ kami akan berdiskusi melalui e-learning maupun di dalam kelas, yaitu Zoom meeting itu sendiri. Metode pembelajaran. Metode pembelajarannya synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning, dosen memberikan simulasi materi pembelajaran tatap muka mulai daring. Di sini kita menggunakan Zoom meeting. Di situ dalam Zoom meeting itu kita bisa berdiskusi ataupun presentasi. Asynchronous learning, dosen akan memberikan materi, kuis maupun bahan untuk diskusi di e-learning. Media pembelajaran menggunakan Zoom meeting, e-learning untuk tugas-tugas, ujian, dan juga forum diskusi, WhatsApp group, komputer, handphone pastinya, dan internet paket data. Kemudian, ketentuan kehadiran. Absensi mahasiswa setidak-tidaknya minimal harus 80% untuk bisa dapat ikut UAS, ujian akhir semester. Materi perkuliahan. Materi sebelum UTS, yang pertama RPS dan review perpajakan, kemudian subjek dan objek pajak penghasilan, pencatatan dan pembukuan, kemudian pajak penghasilan PPH pasal 21, 22, 23, 26, 24, 25, kemudian pertemuan ke-8 adalah UTS. Setelah UTS, kita akan belajar tentang pajak penghasilan, rekonsiliasi fiskal, SPT tahunan badan, PPN dan PPNBM, kredit PPN PPNBM, SPT masa PPN dan PPNBM, review dan quiz untuk persiapan ujian, dan di sini juga mengumpulkan makalah ya. Kemudian di akhir pertemuan, yaitu pertemuan ke-8 adalah mahasiswa akan melakukan ujian akhir semester. Metode evaluasi. Yang pertama, tugas terstruktur sebelum UTS sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, tugas terstruktur sebelum UAS 20%, dan UAS itu sendiri 30%. Gradasi nilai tertinggi 90 sampai 100. Amin itu A ya, tadi amin 80 89, B plus 75 79, B 70 74, B min 65 69, C plus 60 64, C 55 sampai 59, C min 50 sampai 54, D 45 sampai 49. Di bawah 45 nilainya E. Oke. Lalu bagaimana interaksi dosen dengan mahasiswa? Dosen diharapkan akan memberikan pengajaran, memberikan materi kepada mahasiswa. Lalu dosen juga akan bertanya dan akan menjawab
bertanya kepada mahasiswa, dosen juga akan menjawab pertanyaan dari mahasiswa. Mahasiswa, dia akan belajar, dia juga bisa untuk bertanya kepada dosen, kemudian bisa menjawab. Nah, bagaimana dosen dengan mahasiswa? Dosen dan mahasiswa bisa saling bekerja sama. Dosen memberikan arahan, memberikan masukan kepada mahasiswa, terutama selama proses presentasi, mahasiswa akan diminta untuk menyerahkan PPT, ya, PowerPoint, sebelum perkuliahan dimulai. Kemudian sampai dengan waktu yang ditetapkan, setelah di-approve oleh dosen, kemudian mahasiswa share di WhatsApp group atau di-share di forum diskusi, kemudian mahasiswa bisa belajar sebelum perkuliahan itu dimulai. Nah, kemudian mahasiswa-mahasiswa. Interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa itu dilakukan, mahasiswa saling bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, belajar bersama, supaya pada saat presentasi ataupun pada saat mengerjakan tugas-tugas, dia bisa mengerjakan ataupun paper ya, makalah, mahasiswa dapat mengerjakan dengan baik. Jadi saling bekerja sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan e-learning. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan penggunaan e-learning. Pertemuan pertama kemarin kan ada sudah mahasiswa akan melihat bahwa mahasiswa akan diberikan informasi ini di dalam e-learning ya. Mahasiswa akan diberikan informasi mengenai Zoom meeting dan WhatsApp group kelas. Jadi bisa berkoordinasi dahulu sebelum perkuliahan itu dimulai, lalu link Zoom meeting untuk 1 semester. Kemudian akan dibahas tentang RPS, lembar kerja mahasiswa juga sudah diberikan di di pertemuan pertama, kemudian bahan ajar untuk pertemuan pertama, juga untuk pembagian kelompok. Ini mahasiswa ini dapat mengakses semua informasi ini di dalam e-learning. Selanjutnya, e-learning juga bisa digunakan untuk forum diskusi. Saya juga akan menjelaskan bahwa mahasiswa dapat menggunakan e-learning ini untuk forum diskusi. Contohnya misalnya ini. Topiknya untuk pajak penghasilan pasal 21. Karena ini kelas karyawan, kebanyakan mahasiswa sudah bekerja, sehingga di sini mahasiswa bisa menggunakan forum diskusi ini sebagai tempat untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi. Mahasiswa yang bertanya akan mendapatkan skor menjadi bagian dari tugas terstruktur. Mahasiswa yang menjawab juga akan mendapatkan skor. Dengan adanya forum diskusi ini, mahasiswa bisa lebih mengoptimalkan pelajaran dari materi yang ada dengan situasi praktik kerja di lapangan. Secara langsung, mereka bisa saling berbagi. Lalu, forum diskusi ini juga bisa digunakan untuk mahasiswa memberikan PPT yang sudah direvisi. Ya, jadi setelah dapat approval dari saya, mahasiswa nanti akan share kepada rekan-rekan di kelasnya untuk belajar, kemudian mahasiswa yang lain sebelum kelas belajar. Jadi pada saat di kelas itu mereka sudah benar-benar paham, lalu nanti di kelas itu bisa ada forum tanya jawab, dan kalau tidak cukup waktunya, kita bisa gunakan forum diskusi ini sebagai tempat tanya jawab. Bisa mengerjakan di mana saja, bisa kapan saja, bisa waktu istirahat siang. Pada saat bekerja di istirahat siang, itu mahasiswa bisa melakukan ini, gitu ya, pekerjaan ini. Oke. Selanjutnya, baik, demikianlah presentasi dari saya. Semoga memberikan manfaat buat rekan-rekan mahasiswa ataupun semua saja, siapa saja yang sedang menonton. Terima kasih dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemudian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin.